Bursa transfer musim panas memasuki bulan terakhirnya. Banyak tim sudah mendatangkan pemain baru. Ada Arsenal dan Liverpool yang jor-joran, ada pula Chelsea dan Tottenham yang berjalan senyap namun meyakinkan. Di sisi yang lain ada Manchester City yang sepertinya bergerak lebih pasif, atau Manchester United yang sedang dalam perburuan besarnya. Bagaimanakah update transfer dan rumornya dalam 1 minggu terakhir ini? Mari kita bahas. Yang pertama adalah Tottenham. Saat ini Tottenham sedang bergerak untuk mengamankan Joao Palhinha dari Bayern Munchen. Update terakhir dari berbagai media termasuk Fabrizio Romano memberitakan lampu hijau telah tercapai. Kesepakatan telah selesai dengan Bayern Munchen. Skemanya adalah pinjaman dengan opsi pembelian 30 juta euro, tapi tidak ada kewajiban untuk membeli. Gajinya akan di cover oleh Spurs dan kini ia akan terbang ke London untuk menyelesaikan tes medisnya. Di sisi yang lain, rival mereka Arsenal juga belum berhenti dalam perburuannya. Mendatangkan Kepa, Madueke, Norgard Muslera, Zubimendi dan Gyökeres masih belum cukup. Kini mereka mengincar satu pemain lagi untuk melengkapi skuad mereka. Eberechi Eze dikabarkan akan jadi pemain yang diincar. Kemampuannya dinilai cocok untuk melengkapi line up Arsenal. Diketahui Crystal Palace juga akan membandrolnya dengan harga yang cukup tinggi. 67,5 juta pound sterling jadi angka yang akan ditentukan oleh klub berjuluk The Eagles itu. Tapi Arsenal dirumorkan akan membayarnya secara bertahap dengan 35 juta pounds di muka dan 32,5 juta dengan cicilan. Tapi dengan kondisi keuangan Arsenal saat ini di mana mereka telah mengeluarkan biaya lebih dari 200 juta pound sterling untuk membeli 6 pemain, The Gunners ingin untuk menjual beberapa pemainnya lebih dulu. Baru mereka akan bergerak ke dalam transfer Eze. Dikabarkan Zinchenko, Trossard, Albert Sambilokonga, Jakub Kiwior dan Reiss Nelson jadi pemain yang akan dilego. Menarik bagaimana untuk melihat langkah Andrea Berta di sisa musim panas ini. Akankah Arsenal mendatangkan pemain baru atau hanya melepas pemain-pemain mereka saja? Selanjutnya sang juara dunia Chelsea yang juga klub rival sekota Arsenal, mereka juga bergerak cepat. Terakhir mereka mengamankan jasa Jorel Hato dari Ajax, 40 juta euro jadi angka yang disepakati. Dikabarkan Hato juga hanya menginginkan Chelsea dan itu membuat transfernya berjalan lebih cepat. Ia akan menandatangani kontrak jangka panjang bersama Chelsea dan akan segera menjalani tes medis untuk merampungkan kepindahannya. Selain Hato, Chelsea juga mengincar beberapa pemain lagi. Walaupun belum ada gerakan atau berita pasti, tapi rumor yang beredar Chelsea sedang mengincar 2 pemain, yaitu Xavi Simons dari RB Leipzig dan Garnacho dari Manchester United. Selain untuk membeli pemain, Chelsea juga fokus untuk meminjamkan para pemain mudanya. Salah satunya adalah Mark Guiu yang dipinjamkan ke Sunderland yang baru saja promosi ke IPL musim depan. Pinjaman ini tidak termasuk kewajiban untuk membeli karena Mark masih masuk dalam rencana jangka panjang Chelsea. Selanjutnya ada Manchester City setelah aktif di awal pembukaan bursa transfer dengan mendatangkan 5 pemain yaitu Ryan Ait-Nouri, Marcus Pettelli, Ryan Cherki, Tierney Reinders dan terakhir sang pemain muda potensial Stefan Pan. Kini mereka bergerak lebih pasif dan belum ada rumor akan menggait pemain baru. Terbaru mereka hanya melakukan pembayaran kontrak untuk pemain muda potensialnya, Nico Orelli. Setelah banyaknya tawaran dari klub-klub IPL dan Bayer Leverkusen, akhirnya City memutuskan untuk memperpanjang kontrak pemain berusia 20 tahun tersebut. Di sisi yang lain, rival abadi mereka, Manchester United, kembali menancap gasnya. Setelah banyak media yang memberitakan kalau United sepertinya sudah selesai dalam bursa transfer kali ini, secara mengejutkan mereka ikut terjun dalam perburuan Benjamin Sesko, seorang striker yang menjadi komoditi hangat di bursa transfer saat ini. Setelah Arsenal lebih memilih Victor Gyökeres dibanding Sesko, kini banyak klub yang mengejar tanda tangannya. Manchester United jadi tim yang cukup serius untuk mendatangkannya. Bahkan dikabarkan mereka sudah mengirimkan tawaran resmi. Tapi usaha MU ini juga mendapatkan rintangan, di mana Newcastle juga mengincar sang pemain. Sekarang Sesko berada di posisi untuk mengambil keputusan.
Di sisi yang lain, walaupun MU santer dikabarkan akan mendatangkan striker baru, Rasmus Højlund mengatakan kalau ia tidak akan pindah dan sangat yakin untuk bertahan dengan United. Bahkan ia juga bersikeras akan memperjuangkan tempatnya di starting 11 MU apapun yang akan terjadi. Selain untuk post striker, penjaga gawang juga jadi lini yang menjadi perhatian United. Setelah cedera yang dialami oleh kiper utama mereka, Andre Onana, mereka akhirnya turun untuk mencari calon kiper baru untuk musim depan. Awalnya santer dikabarkan mereka akan mengincar Emiliano Martinez, kiper utama Aston Villa dan timnas Argentina. Tapi setelah mengetahui Aston Villa mematok harga yang sangat tinggi, MU akhirnya mencari opsi yang lain. Dan kabar terbaru, mereka mencoba menjajaki transfer untuk kiper andalan PSG, Gianluigi Donnarumma, setelah sang pemain menyatakan niatnya untuk pindah. Belum ada berita konkret atau komunikasi antara kedua belah pihak. Tapi dari kabar yang beredar, United menjadikan Donnarumma opsi pembelian untuk kiper mereka. Selanjutnya adalah Newcastle, tim yang sedang dalam kegundahan karena striker utama mereka Alexander Isak diincar oleh Liverpool. Mereka mencari beberapa opsi untuk pengganti Isak. Hugo Ekitike sebenarnya incaran utama mereka, tapi apesnya mereka malah ditikung oleh Liverpool dan berakhir dengan gigi jari. Sekarang mereka turun dalam perburuan Sesko, di mana mereka harus bersaing dengan Manchester United. Dan tim terakhir yang akan kita bahas adalah Liverpool, tim yang paling aktif dalam bursa transfer kali ini. Setelah keluar lebih dari 250 juta pound sterling, kini mereka masih mengincar Alexander Isak untuk melengkapi lini depan mereka. Diketahui Isak sudah memutuskan pilihannya untuk pindah ke Liverpool. Sekarang tinggal bagaimana pihak manajemen Newcastle, apakah mereka akan melepasnya atau tidak. Selain Isak, Liverpool juga mendaratkan pemain muda potensial berusia 17 tahun. Namanya adalah Will Reed. Ia akan menandatangani kontrak selama 3 tahun yang artinya ia akan bermain untuk Liverpool sampai 2028. Sebenarnya awalnya sang pemain akan pergi ke Arsenal, tapi di detik-detik akhir ia memutuskan untuk pindah ke Liverpool. Selain membeli pemain, Liverpool juga sedang mengusahakan menjual para pemainnya. Salah satu yang sudah deal adalah winger kiri mereka Luis Diaz. Pemain berusia 28 tahun itu resmi akan mendarat di Bayern Munchen dengan menelan biaya 75 juta euro. Itulah kumpulan rumor transfer klub-klub besar di IPL selama seminggu ini. Mana nih yang paling kalian suka?